Iptek itu apa sih? Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek akan berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Iptek memiliki peranan penting dalam dunia. Dengan Iptek, seluruh dunia dapat saling berhubungan tanpa jarak. Ilmu pengetahuan artinya sebuah pengamatan, eksperimen, identifikasi, penjelasan, dan deskripsi teoritis mengenai gejala-gejala yang ada di dunia. Ilmu pengetahuan ini berkembang semakin besar dan semakin memudahkan manusia. Ilmu pengetahuan ini tidak terpisah dengan teknologi. Teknologi merupakan teknik yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi juga digunakan sebagai penyelidikan ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan ini didukung dengan teknologi dan tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif dari Iptek di bidang pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dalam Iptek di bidang pendidikan. Inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Dengan adanya Iptek tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan atau fleksibel dalam berbagai macam situasi. Di sini bisa kita contohkan dalam pandemi kemarin di mana kita sedang menghadapi COVID-19, di mana kita bisa belajar secara daring menggunakan Google Classroom, Zoom, maupun aplikasi seperti Ruang Guru. Nah, di sini juga muncul metode pembelajaran yang baru. Iptek mendukung adanya perubahan metode pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa. Metode pembelajaran ini tidak hanya itu-itu saja di mana KBM biasa sebelum masa pandemi. Di sini dikarenakan ilmu Iptek ini sedang berkembang. Salah satu contohnya, guru tidak hanya memberikan kita tugas seperti biasa. Guru bisa memberikan kita tugas presentasi lewat Zoom, presentasi maupun Google Classroom, atau kita merangkum menggunakan notes. Itu dia atau tidak Canva. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabar kalian gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Makasih. Selesaikan sampai sini aja ya anak-anak. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, Bu. Banyak Ibu. Banyak, Bu. Makasih, Bu. Iya, Minggu Bu. depan Makasih. ulangan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Oke, dampak negatif Iptek bagi dunia pendidikan. Yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya Iptek, semakin baik juga informasi dan ilmu yang tersebar di internet. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Bagi mahasiswa atau pelajar yang malas, tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalin informasi yang tersedia di Google. Ayo, siapa yang masih suka nyontek di Google tanpa memprofasikan terlebih dahulu? Ini disebut dengan plagiasi. Dalam dunia pendidikan, tentunya plagiasi sangat dilarang, gengs. Ilmu dan informasi yang terbesar di internet harus dipilah terlebih dahulu dan diparafrasekan terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai isi dari tugas kalian atau tugas sekolah.
Guru dan dosen tentunya berperan penting juga kawan untuk mengingatkan pelajar dan mahasiswa untuk selalu jauhi plagiasi. Tentunya pelajar atau mahasiswa yang melakukan plagiasi tugasnya tidak akan diterima. Ingat, jangan pernah plagiasi oleh guru dan dosennya tuh. Ingat ya. Ayolah, diusir Bu Coy lagi. Sifat benzena. Menurut ruang guru, sifat benzena bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. Kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi baru, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai mereka masing-masing. Kontrol orang tua di sini dibutuhkan dalam proses pembelajaran online. Tidak semua siswa dapat mengendalikan dirinya untuk terus menggunakan teknologi hanya untuk belajar. Mungkin sesekali boleh, namun jika sampai tidak fokus belajar, maka ini berdampak buruk. Okay, class, today we will be learning about simple future tense. So there are three forms of simple future tense that we need to know. There's the positive, the negative, and the question. The simple future tense have three forms, and the formula of the first one, positive, is subject plus verb plus will plus verb one. Nih, ini kan dia mau nunjukin ini nih. Apa? Dia apa? Pertanyaan? Iya, dia ngikutin ini. Pertama nih, ini game pertama. Ini game pertama dia. Terus dia bingung. Sarana untuk mencontek. Dalam pembelajaran daring, tentunya guru tidak bisa mengasihi siswanya ketika sedang melaksanakan ujian. Siswa dan guru berbeda tempat dengan perantara gawai dan aplikasi pembelajaran. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang ada. Lama-kelamaan ini akan berdampak buruk bagi akademik siswa. Siswa tidak akan benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan. Setiap ujian mereka hanya mencontek jawaban yang sudah tertera di internet. Nah, ada lagi nih pengaruh negatif ya iptek dalam pendidikan yang terakhir, yaitu bermain game. Kadang-kadang murid-murid itu pasti main game kalau lagi jam kos, kalau enggak istirahat. Kadang-kadang ada yang nggak istirahat untuk buat main game doang. Ya bro, login bro, min 1. Biasanya anak-anak siswa kelas IPA 3 sih mainnya Mobile Legend ya. Cowok-cowok hampir semuanya main Mobile Legend di kelas kita. Ya gitulah pengaruh negatif ya. Bantuin gua nih, bantuin gua. Nih kena nih, mati nih. Nah. Bahkan ada loh yang lagi main game sambil toksik, sambil ngata-ngatain temen-temennya, sambil marah-marahin temennya, cuma karena kalah main game. Itu bersifat negatif banget sih untuk pendidikan, apalagi dalam hal etika. Wah, yang bener apa mainnya? Ah, goblok banget, mati mulu. Iya bang, maaf ya bang ya. Dek banget gua mainnya. Ayolah, gua mah kalah mulu main. Yang bener, tolol banget mainnya dah. Yang bener apa mainnya?